Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Meriana Jali dengan NIM 2020015050 dari kelas 5C. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi inovasi pembelajaran IPS SD yang dibimbing oleh Ibu tercinta Bu Heri Maria Sulfiati, SPD MPD. Cekidot videonya. Pagi, Bu. Wah, pada semangat pagi-pagi ya. Apa Iya. kabar kalian semua? Baik, Bu. Coba tengok kanan kiri kalian, apakah tidak ada yang hadir? Meriana, Bu. Kenapa dia Miriana? Bolas, Bu. Mulas. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran tentang globalisasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Siapa yang mau pimpin berdoa? Saya, Bu. Silakan Mbak Monika. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Monika. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional ya. Kita balik semua yuk. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian globalisasi. Nah, di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Nah, kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudahnya dapat kita ketahui. Nah, kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru kebudayaan asing tersebut. Contohnya apa ya yang kita tiru dari kebudayaan asing? Korea, Bu. Korea. Kamu suka apa ya kalau Korea? Blackpink, Bu. Blackpink. Nah, sekarang Ibu minta tolong Mas Nova untuk membacakan teks yang ada di bagian bawahnya itu. Baik, Bu. Berpikir global dan berpikir lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melaksanakan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, terima kasih Mas Nova. Nah, berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Contohnya, kita tidak boleh mengikuti gaya hidup orang asing. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita. Nah, yang kemudian untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Contohnya kita melestarikan apa? Nah, contohnya menggunakan batik, Bu. menggunakan batik. Nah, proses globalisasi juga didukung oleh teknologi, komunikasi, dan informasi. Nah, saya minta tolong kepada Mbak Agnes untuk membacakan tanda-tanda globalisasi. Tanda-tanda globalisasi yang pertama, batas antara negara semakin menipis. Contohnya, misal, dulu kita berteman dengan orang terdekat saja, tetapi sekarang kita bisa berteman dengan banyak orang di berbagai negara melalui media sosial dan telekomunikasi lainnya.
Yang kedua, informasi mudah menyebar. Contohnya, jika zaman dahulu sebelum adanya WhatsApp dan elektronik lainnya masih memakai surat, namun sekarang karena ada banyaknya aplikasi, maka informasi mudah disebarkan dalam hitungan detik. Bahkan sekarang hanya mengeluarkan sedikit biaya. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas yang mendunia. Ini dapat melintas batas-batas negara. Contohnya, pada zaman dahulu ketika ingin membeli atau membutuhkan sesuatu langsung ke toko atau ke penjual, tetapi sekarang sudah bisa memakai aplikasi dengan mudah, membeli produk di dalam dan di luar negeri tanpa keluar rumah, hanya menggunakan aplikasi dan kartu kredit. Kita bisa membeli barang yang kita mau. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Agnes. Nah, tanda-tanda globalisasi ada 3. Yang pertama yaitu batas antar negara semakin menipis. Yang kedua yaitu informasi sudah menyebar. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan semakin luas yang mendunia. Ini dapat melintasi batas-batas negara. Nah, contohnya yang pertama yaitu dulu kita berteman dengan orang terdekat saja. Misalnya Moni cuma berteman sama Sinova. Nah, sekarang kita bisa berteman dengan orang yang ada di luar negeri. Contohnya kita memakai aplikasi Facebook, kita bisa berteman dengan orang asing. Nah, yang kedua yaitu informasi mudah menyebar. Jika pada zaman dahulu belum adanya WhatsApp dan elektronik lainnya masih memakai surat, namun sekarang kita bisa mengirim pesan lewat aplikasi. Nah, yang ketiga yaitu kegiatan perdagangan. Nah, karena kan dulu kita tuh membutuhkan sesuatu langsung ke toko dan atau penjual. Nah, sekarang kita bisa memakai aplikasi, bisa ya barangnya bisa sampai ke rumah gitu. Nah, sekarang Ibu mempunyai teks eksplanasi. Ibu meminta tolong kepada Mbak Ani untuk membacakan teks eksplanasinya. Teks eksplanasi, teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di sebuah sehari-hari. Nah, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena yang bisa terjadi. Nah, fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, sekarang Ibu mempunyai LKPD. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu memberikan waktu 15 menit ya. Ibu, apakah sudah ada yang selesai anak-anak? Sudah. Yang ini bagaimana ya, Bu? Yang mana? Yang ini, Bu. Oh iya, ini. Oh, iya. Apakah sudah anak-anak? Ini kayak gini bukan Bu? Betul sekali. Sekarang kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik teman-teman, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia itu ikut dalam ajang olahraga. Terus yang kedua itu Indonesia pernah mengirimkan bantuan-bantuan berupa beras, berupa sembako itu kepada negara-negara yang terkena bencana atau konflik. Kemudian juga pernah mengadakan pertukaran pelajar. Sudah. Tepuk tangan untuk kita. Sekarang kelompok 2 maju. Baik, Bu, di sini saya akan menyebutkan kerjasama Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasama sendiri, misal kita melakukan pertukaran budaya antara negara Indonesia dan Malaysia. Misal Indonesia memiliki wayang, Malaysia pun juga memiliki wayang. Nah, di situ kita dapat melakukan kerjasama. Tepuk tangan buat Mas Nova. Apakah ada
menanggapi? Iya, Ibu. Berarti jawabannya Mas Nova dan Mbak Monika benar ya? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu menanyakan apakah apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Kerja sama antara Indonesia dan Tentang globalisasi, Tentang globalisasi, tentang kerjasama dan Indonesia dengan negara lain. Nah, apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apa yang kalian bisa senang? Itu kita jadi tahu kerjasama Indonesia dan luar negeri, Bu. Nah, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, sekarang sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Ibu akan meminta Mbak Ani untuk memimpin doa penutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Ani. Nah, sekarang kita pulang ya anak-anak. Bereskan semua perlengkapan kalian untuk kita pulang. Jangan lupa salam buat bapak mamanya di rumah ya.